Halo teman-teman dan juga kepada Bu Iren. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu intentional thought self-defense. Sebelum kita memasuki dalam intentional thoughts preferred self-defense, pertama-tama apa itu intentional thought sendiri? Intentional thought secara definisi merupakan wrongful civil acts done on purpose, atau dalam artian lain itu perbuatan yang merugikan terhadap orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Seperti contohnya, seseorang ingin memprank temannya dengan melempari petasan. Namun, petasan tersebut menyebabkan temannya untuk kaget dan lari tanpa melihat jalan, sehingga ia jatuh dan menyebabkan kecederaan pada dirinya sendiri. Walaupun tidak ada niat jahat dari teman dari orang yang melempari petasan tersebut, namun pada kenyataannya tindakan yang dia lakukan itu merupakan tindakan yang sengaja, yaitu melempari petasan dan menyebabkan kerugian pada temannya. Hukum memperbolehkan seseorang untuk menggunakan self-defense atau pembelaan diri dalam situasi yang berbahaya. Jadi ketika seorang tersebut merasa bahwa dirinya dalam bahaya, ia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menangkis atau menghindari dari bahaya tersebut yang bisa mengakibatkan cedera terhadap diri sendirinya. Seperti contohnya, Adi ingin memukul Yanto dengan mengangkat tangannya, tetapi sebelum ia sempat memukul Yanto, Yanto memukul balik Adi sehingga menyebabkan dia untuk terluka. Adi kemudian menggugat Yanto atas kekerasan, namun Yanto bisa mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh dia merupakan pembelaan diri. Nah, sekarang pertanyaan paling penting, apa batasan dari self-defense? Di mana tindakan penggunaan kekuatan itu bisa dihitung sebagai pembelaan diri atau tidak? Dikutip dari YouTube channel Center for Innovation in Legal Education, the degree of force is reasonable necessary to stop the invasion and must be proportional to the degree of threatened invasion. Jadi tingkat kekuatan yang digunakan harus wajar diperlukan untuk menghentikan ancaman, dan tingkat kekuatan tersebut harus bisa sebanding dengan tingkat ancaman yang dialaminya. Pertama, kita bahas sebanding dengan tingkat ancaman. Nah, kalau Adi mengangkat tangan untuk memukul Yanto, tetapi Yanto mengeluarkan pistol dan langsung menembak Adi, seseorang hakim bisa memutuskan bahwa tingkat kekuatan Yanto tidak sesuai dengan ancaman yang ia hadapi, dan oleh karena itu Yanto bisa dipidana. Penggunaan deadly force atau penggunaan kekuatan yang mematikan hanya dapat dibenarkan hanya pada situasi yang mengancam jiwa. Dalam skenario lainnya, Adi mengeluarkan pisau, tetapi Yanto mengeluarkan pistol dan langsung menembaknya. Hal tersebut bisa ditemukan oleh hakim bahwa sebanding dengan tingkat ancaman. Sedangkan penggunaan non-deadly force atau kekuatan yang tidak mematikan dapat digunakan ketika ada kekerasan terhadap diri sendiri, seperti ada penyerangan atau tidak perampokan. Seperti contohnya, Adi ingin memukul Yanto, tetapi Yanto memukul dengan buku. Walaupun secara teknis tingkat kekuatan Yanto melebihi Adi, tetapi dapat diterima hakim sebagai suatu pembelaan diri, karena menggunakan kekuatan yang tidak mematikan. Yang kedua, kita akan membicarakan tingkat kekuatan yang wajar diperlukan atau tidak. Kuncinya dalam menentukan apakah tindakan tersebut wajar diperlukan atau tidak, itu dilihat dari apakah ada hal lain orang tersebut bisa menggunakan untuk dengan mudahnya menangkis atau menghindari dari ancaman tersebut. Orang tersebut memiliki kewajiban untuk mencoba tindakan tersebut terlebih dahulu. Contohnya, Yanto dari dalam rumahnya melihat Adi mendekat dengan palu. Kalau Yanto langsung menembak Adi, bisa dinyatakan tidak wajar karena banyak hal yang bisa dicoba oleh Adi dulu. Seperti contohnya memberi peringatan kepada Adi untuk tidak mendekat, atau bisa mengunci diri dalam rumah dan menghubungi polisi. Perlu diingat bahwa hak membela diri sudah tidak ada ketika ancaman tersebut sudah lewat. Oleh karena itu, pembalasan tidak bisa dihitung sebagai pembelaan diri. Seperti contohnya, Adi memukul Yanto dan setelah itu mencoba untuk melarikan diri. Dan Yanto melemparkan batu dan menyebabkan Adi untuk mengalami geger otak. Yanto tetap bisa digugat dengan kekerasan karena dianggap tidak wajar diperlukan. Untuk menyimpulkan segalanya, perlu diingat lagi bahwa dalam self-defense atau pembelaan diri, tingkat kekuatan yang diperlukan itu harus wajar dan bisa sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapinya. Sekian dari video saya, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih. See you next time.